merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, kau yang
Ya, oke. Selamat ketemu lagi dalam tema yang berbeda ya, gitu. Kali ini membahas tentang overcoming porn addiction, adiksi tentang pornografi dan bagaimana kita bisa mengalahkannya. Oke, ini saya harus hati-hati ya, karena saya terlalu banyak bicara tentang seksualitas ini ya. Saya khawatir nanti dikenal sebagai pendeta seksual. Uh, Karena ada orang yang sudah ngomong saya boikonnya Indonesia tapi di wilayah teologi gitu kan ya, gitu. Ada Pak Bejoli sahabat saya bilang seminar saya itu dari variasi teks gitu sampai variasi seks ya. Nah, sebetulnya enggak ya, sebetulnya enggak. Tapi ya ini karena banyak orang yang bertanya dan saya yakin juga ini menjadi pergumulan banyak orang, makanya kita perlu membahas tentang ini, overcoming porn addiction. Dan kita mulai dengan signifikansinya dulu ya. Signifikansinya apa? Mengapa kita perlu membicarakan tentang ini? Ini yang saya maksud. Mengapa kita perlu membicarakan tentang kecanduan pornografi? Menurut saya ada 4 alasan sih, alarm yang harusnya kita pikirkan dengan baik. Yaitu begini. Pecandu pornografi itu masif masalahnya. Berbagai macam survei saya cek sampai tahun 2021 itu menunjukkan kecanduan pornografi yang sangat luar biasa sekali. Bahan dari internet yang diunduh berkaitan dengan pornografi itu hampir 40%. Cukup gede. Dan ini bukan cuma masalah laki-laki. Perempuan juga ternyata terlibat di dalam kecanduan pornografi. Walaupun angkanya di berbagai macam riset, saya perhatikan statistiknya tetap laki-laki yang paling besar. Dan bukan cuma ini masif, tetapi ini juga intensif. Intensif. Orang yang kecanduan tuh bener-bener kecanduannya itu kalau dalam istilah sekarang itu kecanduan tingkat dewa. Bener-bener kayak kecanduan luar biasa, nggak bisa menahan diri. Dan bukan cuma itu, ini yang lebih berbahaya, ini progresif masalahnya. Orang dari melihat gambar nggak puas, melihat video sampai nggak puas, mereka berusaha untuk memuaskan semua fantasi seksual mereka sampai akhirnya menjadi tindakan konkret yang mereka lakukan. Dan ini juga seringkali destruktif. Ada berapa banyak pernikahan gagal gara-gara kecanduan pornografi. Nah, saya juga pernah mendengar ada beberapa orang yang akhirnya kena jebakan seks secara virtual dengan orang yang tidak dikenal gitu, dirayu-rayu gitu, akhirnya mulai dorongan seksualnya muncul begitu, lalu mulai lepas baju ini itu dan seterusnya tanpa sadar bahwa mereka sedang direkam. Lalu setelah jadi diperas mati-matian. Kalau kamu tidak mau, ya kamu harus bayar sekian. Kalau kamu nggak mau bayar, ya berarti akan ditaruh di internet. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang sangat destruktif sekali. Saya sendiri pernah memberikan konseling beberapa kali kepada pasangan suami istri yang salah satunya terjebak pada pornografi dan itu sangat merusak rumah tangga. Tapi bagaimanapun kita tahu ini masif, ini intensif, ini progresif, ini destruktif. Tapi tetap angka pecandu juga tidak berkurang. Di kalangan orang-orang Kristen juga banyak anak-anak muda yang kelihatannya polos luar biasa, ternyata kecanduan pornografi. Beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan seorang yang polos sekali begitu kan ya. Wah, masih seperti anak-anak gitu. Kemudian dia cerita sambil menangis bahwa dia kecanduan pornografi dan dia seorang perempuan. Jadi jangan bilang ini cuma urusan laki-laki, tidak sih. Nah, menurut saya yang lebih serius lagi adalah karena kadangkala perasaan bersalah dan kalah seringkali menjadi alasan dibalik kekalahan yang lebih parah. Saya mengenal beberapa orang yang bergumul dengan kecanduan pornografi dan ketika mereka jatuh lagi, mereka merasa bersalah dan merasa kalah. Merasa bersalah is okay, bagus. Tapi merasa kalah, ini yang jadi masalah. Karena merasa kalah, itu menjadi alasan dibalik kekalahan yang lebih parah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita berkata kepada diri sendiri, kan biasanya kita berkata kepada jiwa kita, "Hei jiwaku, pujilah Tuhan." Tapi kadangkala ketika orang jatuh di dalam dosa, terutama dosa seksual, ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya berkata, "Sudahlah percuma, aku berperang seperti apapun, juga aku akan kalah." Jadi mentalitas kalah, mentalitas pecundang
itulah yang sebetulnya menjadikan seseorang benar-benar tidak pernah menang. Dan itu nanti kita akan bahas secara lebih detail di bagian-bagian berikutnya. Sekarang saya akan menerangkan mengapa kecanduan seksual atau kecanduan pornografi atau perzinahan dan sebagainya merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilepaskan. Mengapa? Ini menjadi salah satu kecanduan yang sangat sulit untuk dilepaskan. Penjelasannya adalah karena seks memiliki aspek keintiman yang sangat mendalam. Dari awal Allah merancang seks sebagai ekspresi keintiman. Kejadian 2, 24, 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Perhatikan ya. Masalah ketelanjangan, masalah laki-laki dan perempuan menjadi satu daging ya. Bukan satu rumah ya. Tapi satu daging. Bukan satu kamar. Karena kadang-kala satu kamar menghadapnya beda-beda. Sama-sama menghadap dinding. Nggak ada. nggak ada kedamaian, kerukunan di sana gitu kan ya. Mau pisah kamar, kamarnya terbatas ya, banyak anak. Jadi akhirnya ya terpaksa sama-sama melihat tembok yang berlainan. Jadi yang tidak pisah kamar jangan merasa lebih baik ya pernikahannya dari yang pisah ya. Yang tidak pisah belum tentu lebih baik. Nah, inilah yang membuat seks itu selalu berkaitannya dengan keintiman sih. Karena memang desain Allah dari awal, seks itu memang tidak terpisahkan dari keintiman. Sebelum ayat 24 ini, ayatnya adalah ucapan Adam. Ketika Adam melihat Hawa, Adam berkata begini, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan. Isha. Karena dia diambil dari laki-laki. Perhatikan kalimat yang dipakai. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Menunjukkan kesatuan yang sifatnya daging begitu. Terlepas dari kita menafsirkan penciptaan manusia itu hurufiah atau metaforis ya. Tetap intinya adalah ada kesatuan yang luar biasa. Makanya saya seringkali bergurau. Laki-laki itu kalau terlalu kurus pasti tidak alkitafiah. Karena Adam itu diambil dagingnya untuk menciptakan Hawa. Bayangkan kalau dia kurus ya. Itu hasilnya adalah microwave gitu. Jadi kecil, bukan microwave tadi, microwave gitu, kecil karena dagingnya sangat terbatas ya. Jadi saya yakin laki-laki yang kurus itu tidak alkitafiah. Lalu dikatakan demikian, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan disebut Isah karena dia diambil dari Isah itu perempuan, itu laki-laki. Makanya saya selalu mengatakan perempuan tuh nggak bisa tanpa laki-laki. Isah itu dari kata gitu. Bayangkan kalau isnya diambil. Oke, nah rancangan Allah untuk seksualitas itu memang sangat intim banget ya, sangat intim banget. Makanya suami istri itu kalau melakukan hubungan seksual itu juga harus saling komunikasi gitu. Harus saling komunikasi supaya bisa ngerti gitu apa yang diinginkan masing-masing, dan komunikasinya itu juga harus kayak intim gitu ya, saling mengenal gitu. Karena ada beberapa orang itu kan ya suka ikut-ikutan gitu kan ya. Jadi misalnya nih ada temen yang membaca 8 titik rangsang wanita gitu kan ya. Wah, dia coba malah buyar nggak karu-karuan. Salah satu titik rangsangnya adalah di belakang telinga kalau ditiup begitu kan ya gitu. Ternyata dia coba, istrinya geli luar biasa. Ketawa-ketawa nggak berhenti, akhirnya gagal semuanya. Nah, menurut saya itu konsep yang salah ya. Tapi saya harus berhenti membahas itu ya. Temanya bukan itu soalnya ya. Nanti temanya mengarah ke sana ya gitu. Oke, saya harus menahan diri ya. Oke. Tidak heran dosa pun itu juga dikatakan sangat intim kalau berkaitan dengan seksualitas. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan sebelum mengambil ayat ini, Paulus menerangkan tentang keduanya menjadi satu daging, satu roh. Jadi memang ada keintiman di dalam seksualitas.
Tidak heran juga di Efesus pasal 5 ayat 31-32 Paulus berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ketika Kejadian 2 ayat 24 tadi, laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, itu bukan ilustrasi tentang Kristus, tapi itu tipologi yang digenapi oleh Kristus. Itu adalah tipologi yang nanti digenapi melalui hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat kan ada keintiman, kedekatan dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan seksualitas. Jadi kita harus berhati-hati dengan semua persoalan seksualitas. Seksualitas pasti melibatkan keintiman. Hubungan seksual pasti melibatkan keintiman. Nah, sebelum nanti saya akan menerangkan langkah-langkah untuk memerangi adiksi terhadap pornografi, saya ingin mengingatkan kebenaran yang satu ini, penting banget. Pornografi adalah persoalan hati, bukan informasi maupun teknologi. Pornografi adalah persoalan hati, bukan informasi maupun teknologi. Di Matius 5 ayat 27-28 Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang jadi masalah ini kan bukan memandang perempuan sih, tapi menginginkannya. Persoalannya itu persoalan hati, bukan persoalan apa yang dilihat loh ya. Jadi ini bukan masalah penglihatan ini, tapi masalah keinginan. Ada berapa banyak coba laki-laki Yahudi yang melihat banyak perempuan juga, tapi mereka tidak berzina. Perzinahan itu bukan masalah what you see. Bukan. Tapi what you desire, what you want. Yang jadi masalah itu lust. Bukan visionnya. Tapi hawa nafsunya. Itu yang jadi masalah. Jadi saya tidak ingin kita itu menggampangkan persoalan. Karena beberapa orang itu dengan gampang gini. Mau lepas dari itu. Kecanduan pornografi. Gampang kok. Tiap kali buka laptop itu langsung aja tulisi gitu, kuduslah kamu sebab aku kudus gitu. Jadi begitu buka laptop itu loh, langsung wallpapernya itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nanti screensavernya, wah, gitu kan ya. Barang siapa melihat perempuan dan menginginkan dalam hatinya gitu kan, wah dia sudah berdosa begitu kan ya. Nanti kalau tetap itu nggak bisa, ganti ayatnya. Kalau kamu berdosa dengan matamu, congkilah matamu. Lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan dua mata gitu kan. Kalau masih tidak bisa, sediakan tusuk gigi di layar komputer gitu. Saya yakin ini semua tidak akan menolong. Berapa banyak coba orang yang sudah tahu betapa destruktifnya pornografi, tapi tetap aja melakukannya. Kenapa? Yang perlu dibereskan itu hati. Makanya saya yakin yang kita perlukan itu transformasi, bukan terapi. Bukan berarti terapi tidak penting ya, tapi terutama adalah transformasi yang sifatnya radikal di akar persoalan. Oke, sekarang saya akan mengajarkan beberapa cara untuk menang melawan kecanduan pornografi. Yang pertama, meyakini kemenangan Kristus yang sempurna bagi kita yang berdosa. Meyakini kemenangan Kristus yang sempurna bagi kita yang berdosa. Roma 7 ayat 24 dan 25 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan ini di dalam konteks dia itu bergumul dengan keinginan-keinginannya. Bahkan dia mengatakan apa yang aku ingin lakukan yang baik, ternyata yang aku lakukan justru yang buruk. Paulus menyadari the evil within him gitu. Kalau saya pakai istilah itu the evil within us. Kita itu paling tahu kok saudara. Nggak peduli pendeta atau jemaat, nggak peduli siapa saja. Kita tuh tahu kekuatan dari dosa di dalam diri kita. Sangat sulit sekali. Tadi dalam perjalanan di pesawat menuju ke tempat ini, saya diskusi juga. Yang tadi saya sudah ceritakan, saya diskusi tentang bagaimana mungkin orang diselamatkan melalui perbuatan baik? Karena perbuatan jahat kita itu selalu lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Dosa itu tidak perlu aktif, pasif aja sudah dosa. Kunjungi yatim piatu, janda, tolong mereka, kita nggak pergi, itu sudah dosa.
Bahkan yang paling parah Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita bukan cuma tidak mau pergi, tapi kita menyuruh Tuhan yang pergi. Banyak gereja kan gitu ya kalau berdoa. Tuhan kami berdoa untuk suku-suku pedalaman. Kiranya Tuhan datang dan menjamah mereka gitu kan. Saya bayangkan kalau saya jadi Tuhan itu, ini kurang ajar itu. Aku yang suruh kamu pergi, sekarang kamu suruh aku pergi gitu kan ya. Luar biasa ya gitu. Kita kan dengar dalam doa itu aneh-aneh doanya orang Kristen. Nah, kita perlu ingat begini, ketika kita itu mengetahui the evil within us gitu. Kita ini seringkali kan merasa kayak, aduh rasanya kalah deh, aku nggak mau lah berperang, ngapain? Mengapa melakukan sesuatu yang tidak akan ada gunanya? Karena kita nggak mungkin menang. Tapi ini adalah pemikiran yang keliru. Kalau saya boleh katakan demikian. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tugas kita itu hanya menyelesaikan beberapa pertempuran. War dengan battles itu beda. War itu lebih gede. Nah, peperangannya itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita ini hanya menyelesaikan beberapa battles yang harus kita menangkan. Yang kadang-kala tidak selalu kita menangkan. Tetapi itu tidak akan mengubah hasil peperangan. Kita harus tahu dulu, kita harus melawan mentalitas pecundang itu. Sebab kalau tidak, nanti kita melakukan kesalahan yang fatal. Nah, mengapa kita perlu memahami ini? Ini dia. Kesadaran terhadap kekuatan dan keseriusan dosa adalah alasan untuk berlari kepada Allah. Bukan melarikan diri dari Dia. Yang sering saya temukan di ruang konseling saya, orang-orang yang akhirnya putus asa dengan dosa kecanduan pornografi adalah mereka merasa diri tidak layak, mereka merasa diri berdosa, mereka merasa diri tidak mungkin menang, lalu mereka tidak mau mencari Tuhan. Dan itu adalah tipu daya iblis yang akan menghancurkan kita. Kita bisa jatuh, tetapi kita tidak akan tergeletak. Harus bangun lagi. Tidak apa-apa, karena kita bukan dijanjikan Tuhan tidak pernah jatuh, tapi kita tidak pernah tergeletak. Kita harus melihat kemenangan Kristus itu sebagai akhir dari semua pergumulan kita. Bagaimanapun hasil pergumulan kita, kita nanti akan disempurnakan oleh Kristus sendiri. Jadi jangan punya pikiran percuma. Tidak percuma. Karena kita pasti menang kok bersama dengan Kristus. Kita hanya menyelesaikan beberapa pertempuran. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ini. Mengingat keberhargaan tubuh yang sudah ditebus. Mengingat keberhargaan tubuh yang sudah ditebus. 1 Korintus 6 ayat 20. Ketika Paulus berbicara kepada jemaat Korintus yang terlibat percabulan dengan pelacur. Paulus berkata begini, menutup bagian itu dengan kalimat yang indah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika orang jatuh dalam dosa seksual, salah satu perasaan yang muncul paling dominan adalah merasa diri jijik, merasa diri kotor. Itu yang sering saya temukan. Orang yang jatuh secara seksual lalu menganggap dirinya itu tidak berharga lagi. Sudah kotor, sudah jijik, lalu ada tambahan lagi. Kalau memang sudah kotor, untuk apa aku jaga lagi? Toh juga tetap akan kotor. Jadi akhirnya kecanduan pornografinya progresif ini, meningkat. Bukan cuma melihat, bukan cuma menginginkan, tapi sekarang juga melakukan. Dan bukan cuma melakukan, nanti mereka akan melakukan pembenaran terhadap perbuatannya. Poin kedua ini penting ya. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang berharga. Sebab kalau kita ingat tubuh kita ini berharga, kita tidak akan memakainya untuk hal-hal yang bersifat rosokan semacam itu. Tidak. Kita tahu kalau kita punya barang yang mahal, itu pasti akan kita jaga dengan baik. Suami istri naik sepeda motor baru, jatuh. Gitu. Yang dicek suaminya apa dulu? Itu akan menunjukkan apa yang penting bagi suami itu kan itu. Karena ada istri itu marah gitu loh. Jadi naik sepeda motor sama suaminya dibonceng, sepeda motornya baru ngambil kredit gitu kan. Terus jatuh, begitu jatuh suaminya langsung
membantu sepeda motornya itu untuk berdiri, sementara istrinya itu duduk di situ kan, terkapar gitu kan. Istrinya marah, "Pak, kok sepeda motor dulu yang kamu ambil sih? Kok yang kamu urusin sepeda motor dulu?" Dengan santai suaminya jawab, "Ma, kamu tuh sudah tak bayar lunas mas kawinnya. Ini kredit belum lunas masalahnya. Jadi lebih diperhatikan sepeda motor." Ada seorang pemudi yang sakit hati benar ketika dia kecelakaan. Terus dia telepon papanya, "Pak, mobilnya nabrak Pak, aku kecelakaan." Pertanyaan papahnya pertama adalah, "Mobilnya nggak apa-apa?" Dan dia sakit hati banget, sungguhan. Tidak, sakit hati. Dia bilang, kenapa yang ditanya pertama itu bukan dia gitu loh. Nah, banyak orang kan kelihatan sekali ya mana yang penting dalam hidup seseorang itu dari pertama kali yang ditanyakan itu apa gitu. Ya, itu ada orang pergi pelayanan mission trip gitu kan ya. Wah, di pedalaman nggak dapat sinyal gitu. Begitu naik di gunung ada sinyal dikit gitu. Wah, langsung telepon istrinya gitu kan. Nah, pertama yang dibicarakan itu yang penting bagi masing-masing orang. Ada yang pertama kali telepon gini, "Mah, itu tagihan yang orang itu sudah dibayar belum ya?" Jadi nggak tanya kabarnya istrinya gitu kan gitu. Ada yang tanya, "Mah, sudah makan ya?" "Sudah Pak, aku sudah makan." "Enggak, maksudnya anjing kita udah dikasih makan belum?" Gitu. Oke. Jadi kita perlu mengingat keberhargaan tubuh yang sudah ditebus karena begini nih. Ini kita perlu ingat ya. Kristus itu rela mengalami pelecehan seksual di kayu salib. Supaya kita tidak lagi merengkuh rasa malu akibat dosa-dosa seksual. Semua lunas dibayar. Dibayar dengan harga yang mahal. Ketika Kristus disalibkan, itu benar-benar tidak pakai kain penutup apapun ya. Gambar-gambar populer yang kita lihat itu hanya ya ditambahin unsur-unsur kesopanan abad pertengahan, abad Renaissance dan seterusnya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Kristus itu benar-benar disalibkan dalam keadaan telanjang. Tidak ada kain yang menutupi tubuhnya sama sekali. Dan itu berarti Kristus itu merengkuh pelecehan seksual. Dia mengalami pelecehan seksual di depan publik. Tujuannya apa? Supaya dia menebus kehancuran seksual kita. Ketika orang kecanduan pornografi atau jatuh di dalam dosa seksual, seringkali merasa kayak tidak berharga lagi. Seringkali merasa malu dengan dirinya sendiri. Tapi kita tidak perlu merasa malu. Kenapa? Karena Kristus sudah mengambil rasa malu itu di dalam tubuhnya sendiri. Kristus membayar tubuh kita. Dan itu lunas dibayar. Saya seringkali bergurau dengan jemaat saya. Saya paling suka ayat ini. Kenapa ayat ini? Kamu telah lunas dibayar. Karena mungkin satu-satunya barang yang kamu miliki tanpa angsuran adalah tubuhmu yang dibayar oleh Kristus dengan lunas dibayar ya kan. Rumah KPR ya kan, apartemen KPA, handphone aja kredit gitu ya. Nggak ada yang langsung lunas dibayar gitu kecuali tubuh kita dibayar oleh Kristus, luar biasa. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ini, mendeteksi kebutuhan dalam hati yang tidak terpenuhi. Mendeteksi kebutuhan dalam hati yang tidak terpenuhi. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Bagi banyak orang, pornografi bukan sekadar kebiasaan, tetapi penyembahan berhala. Mereka menjadikan seks sebagai pemenuhan atau pelarian yang nyaman. Saya pernah mendengar ada orang yang berkata begini, "Saya sebetulnya terlibat di dalam pornografi sampai melakukan masturbasi, onani dan sebagainya. Itu karena dia ketika melakukan itu, dia itu merasa kayak hidupnya itu tenang gitu. Dia itu haus kasih sayang sebetulnya. Dia tidak pernah dapatkan kasih sayang dari orang lain. Dan dia tidak tahu bagaimana mengisi kekosongan terhadap kasih sayang itu. Makanya dia mencoba untuk melihat pornografi lalu memuaskan diri sendiri. Dan ada orang yang dengan serius, dengan eksplisit, dengan langsung to the point berkata kepada saya seperti itu. Jadi dia ngomong, "Saya ini suka masturbasi karena saya itu menginginkan kasih dari papa. Tapi gak pernah dapat dari papa figur maskulin. Gak pernah dapat," dia bilang. Gak pernah dapat. Tapi saya itu mengharapkan ada sentuhan fisik gitu dari figur yang maskulin. Dia nggak pernah dapatkan. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk mengisi kekosongan maskulinitas itu
dengan melakukan masturbasi. Dan ada banyak cerita yang saya dengar sendiri di ruang konseling tentang anak-anak muda yang terjebak pada pornografi. Itu sebetulnya bukan sekadar kebiasaan, tapi mereka menjadikan itu sebagai pelarian, pemenuhan, pencarian rasa nyaman. Atau dengan kata lain, saya berkata begini nih. Ini yang pengalaman konseling saya. Banyak pelanggaran seksual disebabkan oleh faktor non-seksual. Penyembahan berhala adalah dosa utama dan penyebab segala dosa lainnya. Saya ulang sekali lagi. Banyak pelanggaran seksual disebabkan oleh faktor non-seksual. Penyembahan berhala adalah dosa utama dan penyebab segala dosa lainnya. Maksudnya begini nih. Berapa kali ya saya menolong orang yang terjebak pada dosa seksual. Saya mendapati akarnya itu adalah penyembahan berhala. Saya ngambil satu contoh nih. Saya pernah menangani satu pemudi gitu. Pemudi ini cerita kepada saya sesuatu gitu yang membuat saya sebetulnya kaget gitu. Dia itu kalau mengalami pelecehan seksual dari orang lain, bahkan orang asing ya, saya menyebutnya itu pelecehan seksual. Tapi dia menyebutnya ungkapan kasih sayang. Sampai saya bilang, tunggu ya. Yang orang lain lakukan ke kamu itu pelecehan seksual, pelanggaran seksual. Harusnya orang itu bisa dipenjarakan. Karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap kamu. Tapi dia bilang gini, tapi gak tahu ya, aku merasa nyaman. Apa yang membuat kamu rasa nyaman? Ini kan orang asing gitu loh. Terus dia jawab gini, karena aku merasa diinginkan. Jadi selama ini berhalanya dia adalah penerimaan. Dia tidak pernah merasa diterima. Dia merasa dirinya itu rendah, hina, nggak pernah diinginkan oleh orang lain. Jadi kalau sampai ada orang yang menginginkan dia, maka dia rela barter dengan apapun yang diinginkan orang itu. Dan jujur aja, banyak orang melakukan free sex itu bukan karena faktor seks. Tapi karena dia membutuhkan penerimaan. Atau karena berhalanya dia itu pengakuan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tuh ngaku, wah kamu tuh cantik, seksi. Atau wah Koko ini ganteng loh ya. Wah badannya gini. Dia itu sudah langsung kayak, waduh aku merasa diakui. Dan dia akan melakukan apapun juga. Bahkan saya pernah berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Yang setia di dalam pelayanan. Tapi dia berkali-kali jatuh di dalam dosa perzinahan. Dan yang menarik adalah perzinahannya itu dengan orang-orang yang baru dia temui sekali. Wah bingung, kok bisa gitu. Istrinya juga bingung. Tapi lalu saya memberikan konseling kepada dia. Saya diagnosa akar persoalannya. Saya menemukan pola orang yang dia ajak untuk konseling itu. Dan akhirnya saya menemukan sebuah pola. Sebetulnya faktor yang menyebabkan orang ini terlibat di dalam perzinahan yang berkali-kali dengan orang yang berbeda itu sebenarnya bukan faktor seksual. Bahkan dia ngaku ketika melakukan itu dia menangis, merasa bersalah dengan istrinya. Bahkan dia merasa hubungan seksualnya dengan istrinya jauh lebih nikmat daripada dengan semua orang itu. Tapi kenapa dia terus melakukan itu? Jawabannya ternyata ada. Setelah saya profiling dia dan saya melihat pola dari objek dia berzina, saya mendapati hal yang sama, yaitu wanita-wanita yang diajak berzina ini adalah wanita-wanita yang rapuh, yang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata dari sana saya korek lagi dia lebih dalam, ternyata dia itu punya masalah memang. Jadi dia sejak kecil dihina orang tuanya terus. Dianggap tidak mampu apa-apa, dianggap oh ini anak pasti nggak mungkin bisa sukses apa segala macam, bikin masalah, nggak pernah bantu apa segala macam. Lalu dia minggat dari rumah dan dia membuktikan diri, aku tidak akan pulang sebelum jadi orang yang sukses. Setelah dia sukses, dia pulang ke rumah, orang tuanya udah meninggal. Jadi dia belum sempat menunjukkan dirinya sebagai orang yang sukses, yang kuat, yang berhasil. Maka dia buktikan itu dengan orang-orang yang lemah, yang rapuh ini, yang dia tolong. Awalnya memang dia tolong, tapi pada akhirnya ia berujung pada perzinahan secara seksual. Saya masih bisa memperpanjang cerita-cerita semacam ini, tapi intinya tetap sama. Kebanyakan pelanggaran seksual disebabkan oleh faktor non-seksual. Kita harus hati-hati. Nah sekarang tips untuk mendeteksi berhala dalam diri kita itu apa? Berkaitan dengan kecanduan pornografi. Ini dia beberapa tips sederhana yang saya berikan.
Intinya itu kita menemukan pola ya, pola dari situasi kejatuhan kita. Misalnya kita bertanya begini, pada momen seperti apa Anda merasakan godaan seksual yang terbesar? Pada momen seperti apa? Misalnya momennya itu begini, Anda merasa direndahkan orang, Anda marah, Anda merasa tidak diingini atau apa. Pada momen seperti apa Anda merasakan godaan seksual yang terbesar? Atau mungkin ketika semua keadaan tidak terkendali, kalian kehilangan kontrol, lalu jatuh ke kecanduan pornografi. Ya mungkin berhalamu adalah kontrol, dan mungkin engkau merasa bahwa di dalam dunia pornografi digital itu satu-satunya dunia yang kamu bisa kontrol. Yang dalam kenyataannya justru itu yang mengontrol kamu, memberikan kontrol yang palsu. Lalu bertanya, seperti apa objek pornografi favorit Anda? Mengapa Anda menyukainya? Jadi figurnya seperti apa? Laki-laki misalnya, laki-laki seperti apa? Perempuan seperti apa? Itu kadang-kala bisa membantu kita mengidentifikasi. Lalu perasaan apa yang paling dominan pada saat Anda menikmati pornografi? Perasaannya apa? Perasaan paling dominan itu bisa kayak nyaman gitu. Perasaan kayak diterima, embrace, ada keintiman. Atau apa perasaan yang muncul di dalam diri Anda. Nah ini seharusnya dilakukan di dalam ruang konseling sih. Konselor atau hamba Tuhan membantu untuk mendiagnosa ini. Tapi paling tidak ini saya tips yang saya berikan. Bapak Ibu saudara bisa mencoba sendiri ya sekarang untuk mencoba melihat itu dan menemukan polanya. Yang keempat, melakukan proyek rohani pribadi yang intensif. Melakukan proyek rohani pribadi yang intensif. Nah, yang saya sebut disiplin rohani di sini itu sifatnya khusus ya, mencakup beberapa hal. Satu, merayakan Injil. Jadi ingat poin pertama, ingat poin kedua tadi. Kristus sudah menang, Kristus menebus kita dengan harga yang mahal. Itu merayakan Injil. Lalu menghafal teks-teks Alkitab yang relevan. Menghafal teks-teks Alkitab yang relevan. Saya pernah juga menghadapi godaan semacam ini, lalu saya menghafal Mazmur 51 ketika Daud berzinah dengan Betseba gitu. Jadi saya hafalkan gitu, saya hafalkan. Sekarang saya sudah lupa. Tapi dulu saya hafal. Dalam proyek selama berapa waktu, kurun waktu gitu, saya mencoba untuk menghafalkan itu dan menjadikan itu sebagai doa. Lalu saya berdoa secara spesifik. Jadi saya tidak lagi misalnya ya dalam periode sebulan 3 minggu atau 2 minggu itu saya tidak berdoa misalnya Tuhan lindungi ini, Tuhan berkati pelayananku, tidak. Doa saya sangat spesifik sekali supaya Tuhan itu memberi saya kekuatan, kepuasan di dalam Kristus sehingga saya tidak menginginkan kepuasan dari yang lainnya lagi. Lalu membuat jurnal harian, penting membuat jurnal harian. Jadi kita tahu grafik perkembangan kita seperti apa. Jadi perlu dicatat. Dan ini yang juga saya beritahukan kepada beberapa orang yang minta bimbingan dari saya. Supaya mereka melakukan jurnal dan mereka bisa mengetahui progresnya. Mengapa perlu mengetahui progresnya? Nanti saya akan terangkan. Ya. Melakukan proyek rohani pribadi yang intensif. Musuh yang spesifik harus diladeni dengan perlawanan yang spesifik. Saya yakin yang memerangi secara serius pasti akan berusaha dengan fokus. Tidak cukup kita cuma disiplin rohani yang biasa. Pokoknya saat teduh pagi. Enggak sih, enggak cukup sih menurut saya. Kita harus punya proyek rohani yang spesifik. Yang kelima, yang harus kita lakukan, waktu saya terbatas sekali, mengubah rutinitas untuk meminimalisasi kejatuhan. Mengubah rutinitas untuk meminimalisasi kejatuhan. Hindari situasi, waktu, aktivitas, atau tempat tertentu yang berpotensi memberikan godaan. Di dalam 2 Timotius 2:22, Paulus mengatakan hindarilah atau dalam bahasa Yunaninya larilah dari godaan anak-anak muda. Itu nafsu anak-anak muda. Lalu kita juga bisa menambahkan ayat atau slogan pengingat di banyak tempat. Nah ini saya terangkan ya. Di awal tadi saya mengatakan ini tidak penting, benar. Ini tidak yang paling penting. Bukan berarti ini tidak penting gitu. Tapi bukan yang terpenting. Jadi kita perlu untuk mengubah kebiasaan kita. Setelah kita mengamati, oh ya seringkali jatuh di bidang pornografi ini kalau malam misalnya. Ya sudah, berarti membuat rutinitasnya itu diubah. Jam 10 malam harus mulai tidur. Nah bagaimana jam 10 malam bisa tidur gitu?
Nah siangnya sepanjang hari harus banyak aktivitas fisik ini itu dan seterusnya sehingga langsung bisa tidur menghindari waktunya. Atau kalau misalnya kita biasanya itu melakukan dosa itu di laptop, maka kita mulai mengambil komitmen laptop hanya ditaruh di ruang keluarga sehingga banyak orang bisa lalu lalang di sana dan orang itu bisa melihat apa yang kita sedang buka di sana. Atau kalau itu misalnya terjadi pada waktu mandi misalnya, ya kita berusaha untuk mandinya lebih cepat daripada biasanya. Mandi seperlunya. Karena ada beberapa orang tuh kan kalau mandi tuh lama banget gitu. Sampai heran. Yang dibersihkan apa saja sampai lama banget gitu. Saya sampai nggak habis pikir ya ngapain orang itu sampai kayak gitu. Buang air besar itu loh banyak yang sampai butuh 45 menit di dalam gitu loh. Saya tuh bingung itu bongkar muatan berapa puluh kilo sebetulnya kok sampai selama itu. Saya ini soalnya orang yang melakukan apapun serba cepat gitu. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan orang-orang yang begitu itu saya bingung gitu ya. Tapi ya saya tidak menganggap itu dosa ya. Oke. Saya tidak mau menghakimi. Mungkin ada kenikmatannya sendiri, nggak tahu lah. Berikutnya gini nih, mengubah ini berkaitan dengan prinsip ini loh. Ini prinsip yang saya mau ajarkan. Melarikan diri dari godaan selalu jauh lebih bijaksana daripada melawan godaan. Melarikan diri dari godaan itu selalu lebih bijaksana daripada melawan godaan. Banyak orang Kristen tuh dengan bodohnya, dengan naifnya gitu kan, menantang godaan. Gak mungkin lah gitu kan ya. Wow, pacaran gitu kan. Wah, sudah kelewatan batas. Makanya jangan pilih kafe yang remang-remang. Pilih food court. Di mall itu malah lebih enak. Sebab kalau di kafe kan mesti laki yang bayar. Kalau di food court kan beli sendiri-sendiri, pesan sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi lebih hemat ya, lebih bagus dalam banyak hal. Jadi melarikan diri dari godaan selalu jauh lebih bijaksana daripada melawan godaan. Hindari semua tempat, waktu, situasi yang bisa membuat kita itu lari ke sana. Contoh ya, tiap kali depresi, stres, larinya ke seks. Lah berarti kita harus menghindari trigger-trigger untuk stres. Misalnya kita jangan mengiyakan semua kegiatan misalnya. Karena nanti stres sendiri. Begitu stres larinya ke seks. Kan ada orang yang stres larinya ke makan gitu kan ya. Ada orang yang stres larinya ke seks. Makanya persoalannya bukan seks sebetulnya. Ya manage hidupnya supaya jangan stres. Misalnya melakukan compartmentalizing. Ngomongnya aja susahnya setengah mati ya. Harus pelan-pelan gitu. Harusnya cepet nih. Cuma tiap kali saya ngomong cepet gak pernah bener. Jadi compartmentalizing itu gini. Hidup kita itu kayak kotak-kotak gitu. Waktu mikir ini jangan mikir di depannya. Waktu mikir ini jangan mikir di belakangnya. Terus itu jadi dibuat kotak-kotak. Hidup saya itu begitu. Karena pelayanan saya kan bayangin STT Amadius, Grammy, API, REK, STAR. Belum tugas saya pembicara tamu di mana-mana. Tugas saya di keluarga dan sebagainya begitu kan. Saya berusaha untuk membuat kotak-kotak hidup saya. Waktu saya di sini saya nggak mikir sini. Waktu saya di sini saya nggak mikir sini. Itu cara saya untuk apa? Menghindari stres. Sebab kalau saya stres, larinya ke makan, gitu loh. Masih makan terus. Jadi kalau kelihatan saya gemuk itu berarti banyak masalah. Bukan banyak makan ya, tapi banyak masalah. Karena inti persoalannya adalah masalah. Pembenarannya. Oke. Yang keenam, melibatkan komunitas sebagai rekan akuntabilitas. Wah, ini penting. Melibatkan komunitas. Rasa kotor melahirkan rasa malu. Rasa malu melahirkan kerahasiaan dan menyuburkan kemunafikan. Jadi, dosa seksual memerlukan sorotan komunal yang aman. Kita harus belajar untuk berbagi kepada orang lain. Sebab ini kan sifatnya private nih. Padahal kita kalah terus. Dan ketika kita kalah kita merasa kotor, merasa malu. Terus ada dorongan untuk tidak cerita ke orang. Padahal kalau kita tidak cerita, kita tambah kotor, tambah kalah dan seterusnya. Makanya harus ada first step. Nah, first stepnya ini yang berat. Yaitu apa? Cerita kepada orang atau kepada komunitas yang memang otentik ya, yang baik ya. Jangan mudah cerita ke sembarang komunitas. Nanti kalau kita mudah cerita kepada sembarang komunitas, nanti akan jadi omongan banyak orang. Harus berhati-hati. Nah, cara milih yang berhati-hati itu bagaimana sebetulnya? Nah, kalau saya ajarkan di sini nggak selesai ya bahan saya, tapi paling tidak saya selalu punya indikator begini. Kalau orang itu di depan kita, kalau seseorang itu di depan kita sering membicarakan persoalan pribadi orang lain,
maka orang itu akan membicarakan persoalan pribadi kita di belakang kita. Prinsipnya cuma gitu aja. Jadi jangan suka dengan orang-orang yang hobinya itu gibah gitu, dan gibahnya itu heboh banget gitu kan ya, sampai detail banget urusan orang diceritain. Wah, waduh seru kalau ketemu orang itu. Iya, lihat aja. Kalau di belakangmu jauh lebih seru, kamu yang dibicarakan oleh orang itu. Makanya kita harus berhati-hati memilih orang kepada siapa kita membuka diri. Ada orang yang salah gini, kalau kita mau membuka diri, itu buka dirilah sama orang yang rahasianya kita pegang. Supaya nanti kalau dia bongkar, kita juga bongkar. Wah, ini hasilnya lebih runyam sih. Hasilnya lebih runyam, karena begini. Orang yang suka menyimpan rahasia, itu berarti hidupnya tidak jauh-jauh dari kebohongan. Dia tidak akan sungkan-sungkan untuk berbohong. Makanya kalau kita sama-sama pegang rahasia dan itu dijadikan alasan pertemanan, pasti runyam, pasti runyam. Makanya cari orang yang otentik mau cerita di depan banyak orang. Orang itu kelihatan, iya rohani, cerita. Masalahnya apa, pergumulannya apa. Saudara lihat, oh orang ini otentik nih. Orangnya benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Saudara bisa mulai sharing persoalannya. Saya selalu mengatakan begini, pertumbuhan spiritual bersifat personal, tetapi merupakan hasil proyek komunal. Kita mengalami pertumbuhan dalam kebersamaan. Ini penting banget nih. Pertumbuhan spiritual bersifat personal, benar, tetapi merupakan hasil proyek komunal. Kita mengalami pertumbuhan dalam kebersamaan. Mengapa banyak hamba Tuhan jatuh? Nggak punya teman untuk ngomong. Sedangkan ngomong kepada jemaat takutnya dipikir, waduh, masa pendeta kayak begini. Jemaatnya kadang-kadang nggak siap. Ketika pendetanya cerita, itu jemaatnya nggak siap gitu. Jemaatnya kepingin gembala sidangnya itu Yesus Kristus namanya. Oke, 7. Kok malah curhat pelayanan saya ya. Oke, mensyukuri setiap progres. Kemenangan total dalam jangka waktu yang sangat panjang seringkali sukar untuk direalisasikan. Saya yakin kita bisa menang. Tapi kalau kita menginginkan kita selama 15 tahun ke depan gak pernah jatuh, tampaknya itu khayalan deh. Banyak orang tidak mendapatkan kesempatan semacam itu. Nah, rayakan setiap keberhasilan. Tidak peduli sekecil apapun itu. Yang sering kita lupakan itu kita tidak membuat jurnal. Karena kita tidak membuat jurnal, maka kita tidak bisa menilai progres kita seperti apa gitu. Kita fokusnya pada jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Padahal kalau kita lihat sebetulnya enggak loh. Dalam arti begini, dulu seminggu sekali, ya kan. Sekarang sebulan sekali. Loh itu kan progres, syukuri progresnya. Atau dulu misalnya nonton video gitu kan. Sekarang cuma lihat foto. Loh itu juga perlu disyukuri gitu. Dulu misalnya lihat nggak berani cerita orang. Sekarang kalau jatuh berani cerita orang misalnya. Loh itu pertumbuhan yang baik. Dulu melakukan sembunyi-sembunyi tanpa rasa bersalah. Sekarang tiap kali mau melakukan dikit aja sudah timbul rasa bersalah. Loh itu cukup baik. Progres, itu kita harus rayakan setiap kali ada progres. Dengan kata lain begini sih, bersyukur atas setiap perkembangan berarti menyadari dan merayakan campur tangan Tuhan. Setiap perkembangan adalah jaminan bagi kemenangan yang lebih besar. Patut bagi kita untuk mensyukuri setiap perkembangan, karena ketika kita mensyukuri, kita sedang merayakan apa? Campur tangan Tuhan. Kita mensyukuri campur tangannya Dia dalam hidup kita, transformasi sedang terjadi. Dan setiap perkembangan itu semakin meyakinkan kita bahwa ada kemenangan yang lebih besar yang menanti kita. Itu 7 cara untuk menang melawan kecanduan pornografi. Dan saya akan menutup dengan beberapa slide. Ini dia. Menikmati kecukupan anugerah Allah dalam kelemahan-kelemahan kita. Paulus mengatakan di 2 Korintus 12 ayat 7-10, when I am weak, I am strong. Kekuatan di dalam kelemahan justru lebih memuliakan Tuhan daripada keberhasilan karena kehebatan. Kebanggaan kita hanyalah Kristus saja. Saya meyakini bahwa keberdosaan itu baik. Wes, jangan kaget ya. Maksud saya begini, ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu baik untuk kita, dalam arti kita semakin menyadari betapa kita tidak berdaya dan kita bergantung kepada Kristus
saja. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada seorang yang selalu menang melawan segala macam dosa. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak menghakimi orang lain? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berbelas kasihan kepada orang lain? Saya nggak bisa bayangkan sih. Gitu. Menyadari kelemahan akan meningkatkan persandaran pada Tuhan. Sekaligus mengurangi kesombongan. Kita tidak sekuat yang dikira. Sekali lagi saya bacakan. Menyadari kelemahan akan meningkatkan persandaran pada Tuhan. Sekaligus mengurangi kesombongan. Kita tidak sekuat yang dikira. Salah satu hal yang saya syukuri dalam hidup saya adalah karena mungkin saya sudah melakukan begitu banyak dosa dalam hidup saya. Karena hidup saya itu lebih buruk daripada banyak orang. Saya lebih jahat daripada banyak orang. Sehingga ketika saya ditangkap oleh Kristus, saya itu mudah untuk mengerti orang lain. Jadi kalau ada orang nakal gitu, orang sudah geleng-geleng, kok ya ada sih orang kayak gitu. Saya selalu ngomong, itu masih separuhku dulu. Kalau Kristus bisa mengubah aku, Kristus pasti bisa mengubah dia gitu kan ya. Kok ada sih orang omongannya tajam, suka menyakiti orang lain gitu kan. Saya cuma bilang, itu KW-nya aku dulu. Aku lebih ori, lebih hebat. Wong saya di sekolah Alkitab itu berkelahi sama dosen sampai dipisah. Saya pukulin kakak kelas saya itu. Saya gebrak mejanya dosen, saya dorong rektor itu kan ya. Wah, ibu asrama aja saya angkat kerahnya gini, saya mau pukul gini. Itu dulu saya. Jadi luar biasa ya, istri saya itu nekat ya mau nikah sama saya. Istri saya itu selalu berhati-hati dalam banyak hal, kecuali dalam pernikahan. Tapi bersyukurlah ya, Tuhan akhirnya sudah ubah hidup saya dan sebagainya. Sekarang saya dipukul keras pun saya nggak balas. Yang penting nggak kena. Oke, terakhir. Cara terbaik untuk menaklukkan dosa sebenarnya bukan dengan melawannya, tetapi dengan mencintai yang lain, yaitu Allah, secara lebih besar daripada dosa. Dosa adalah tentang cinta. Ini kalimat yang penting sekali ya, penting banget. Ini rahasia mengapa kita bisa menang terus melawan dosa-dosa kita. Kita ini bukan melawan dosa sebetulnya. Caranya itu bukan melawan dosa. Mengalahkan dosa bukan dengan cara melawan dosa, tapi dengan menggantikan dosa dengan yang lain. Mencintai sesuatu yang lain. Dan saya akan memberikan ilustrasi, lalu saya akan tutup sesi ini. Ilustrasinya begini, kalau kita punya anak, yang punya anak pasti tahu ya, anak kita diberikan pilihan. Nyo atau Me, kamu mau mana? Mau belajar atau tidur? Kita langsung tahu anak akan pilih tidur. Anak pendeta juga sama jawabannya. Berarti dia masih normal ya, masih sehat. Kalau kita ngomong gini, Nyo, tidur atau belajar? Kalau nggak mau belajar tidur, pasti tidur. Tapi coba kasih pilihan gini, Nyo, mau tidur atau main? Pasti main. Walaupun dia dulu milih tidur, tapi sekarang dia lebih milih main. Kenapa? Main lebih menarik daripada tidur. Dosa itu begitu menarik bagi kita dan hanya bisa dikalahkan dengan apa? Keindahan Kristus, keberhargaan Kristus. Makanya dengan mengingat kasih Kristus kepada kita, kasih kita kepada Kristus juga semakin besar dan itu akan menolong kita untuk semakin mau menaati Dia, untuk semakin tidak menyakiti hati Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yaitu cinta. Dosa adalah tentang cinta, cara mengalahkannya adalah dengan mencintai lainnya lebih besar daripada kita mencintai dosa. Tuhan memberkati kita. Perisai iman di setiap waktu.
smile.